A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehingga kita bisa sama-sama hadir di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu mendirikan sholat maghrib dengan berjamaah. Lalu kemudian sambil kita menanti datangnya waktu Isya, kita duduk bersama di dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah niat baik kita, amal soleh kita yang kita lakukan di hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kejujuran adalah bagian dari harga diri seorang manusia. Kenapa? Karena kejujuran ini sangat bernilai tinggi. Ketika ucapan tak sesuai dengan kenyataan, maka hati akan menjadi risau, hati akan menjadi gundah gulana. Karena jujur itu indah, punya nilai ibadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang saya bacakan tadi ditekankan oleh Allah kepada orang yang beriman agar supaya berdiri di atas kebenaran, agar supaya berdiri di atas kejujuran. Karena sekarang ini banyak manusia yang gak jujur. Ada gak kira-kira yang gak jujur? Banyak, ya kan? Udah ketahuan, saksinya ada, CCTV-nya hilang. Itu untuk menghilangkan kejujuran. Akhirnya ditanya di belah kidul, jawabnya A. Ditanya di belah ngalor, jawabnya B. Itu. Tapi kalau orang yang jujur, selalu aja. Siapapun yang nanya, jangankan manusia yang nanya, malaikat munkar nakir ditanya nggak bakalan grogi dia. Jujur. Siapa Tuhan kamu? Allah.
Kok kamu bisa nyebut Tuhan kamu Allah? Ya, orang di dunia saya menyembah Allah. Dialah yang menguasai alam semesta. Siapa nabi kamu? Jujur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu bisa menjawab nabi kamu Muhammad? Alhamdulillah, selama saya hidup di dunia saya sering mendengar sejarah Rasulullah, sehingga saya meyakini bahwa baginda Rasul adalah salah satu nabi mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yang mampu memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Saya sering membaca salawat kepadanya. Apa kitabmu? Al-Quran. Jujur dia. Kenapa kamu katakan kitab kamu Al-Quran? Alhamdulillah, selama saya di dunia, walaupun baca Quran baru timbang sampai juz amma, tapi saya sering baca. Kemana arah kiblatmu? Ke Mekah, Ka'bah, Baitullah. Alhamdulillah, selama saya di dunia, saya selalu mengungkapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, atau dalam niatnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Siapa teman-temanmu? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kok bisa? Alhamdulillah, saya ketika di dunia bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengajak diri saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jujur begitu, ditanyanya, coba kalau dia nggak jujur, man rabbuka? Saya kadang nyembah Allah, saya kadang nyembah setan, ya kan? Dulu saya nyembah Allah, begitu dilihat, oh ternyata tidak menyembah Allah. Ini akan berbahaya. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok di antara kalian, di antara manusia, kata Rasul itu, di mana Allah tidak akan la yukallimuhumullah. Allah enggak ngajakin kita bicara pada hari kiamat. Kita di dunia aja hadirin enggak diajak ngomong sama bini, sama istri, enggak diajak ngomong, kita dicuekin. Enak enggak kira-kira? Enggak usah sama temen dah, sama di rumah aja sendiri sama istri kita nggak diajak bicara, kita diem aja tuh istri kita, atau anak kita ngediemin kita, nggak enak. Bagaimana kalau kita tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita sebagai manusia, yang mampu mengangkat derajat sampai ke tempat maqamam mahmudah dengan ciptaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gak enak kita, serba salah, apalagi di sono entar dicuekin sama Allah. Lalu kemudian wala yanzur ilaihim, Allah kagak mau ngelihat kita. Kalau kata orang Betawi, diplengosin kita. Nggak enak ya kita ya. Kalau kita jalan ketemu sama teman, terus teman kita buang muka, diplengosin kita kagak dilihat-lihat, akan boro-boro ditegur, dilihat aja kagak. Rugi kita. Keberadaan kita orang anggap nggak ada, apalagi kalau kita udah nggak ada. Kerugian yang sangat-sangat rugi. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak mensucikan mereka, dibiarkan mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bahkan walahum adzabun alim, mereka akan menempatkan atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih. Ngeri kita hadirin yang berbahagia. Diajak bicara tidak, dipandang juga tidak, disucikan juga tidak, diazab lagi. Yang pertama, al-mannanu, orang yang sering
mengungkit-ngungkit pemberian. Hati-hati. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka tanamkan dalam hati kita ikhlas karena Allah. Kan ada kan orang yang suka ngebangkit-bangkit gitu ya. Dia mah sukses juga. Tanya dah, gara-gara siapa dia bisa begitu? Nih orangnya, begitu tuh. Diungkit. Lah, yang model kayak begini nih hadirin yang sekalian yang berbahagia, orang yang termasuk kategori orang yang rugi, yang seharusnya pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kerugian yang dia dapatkan. Al-musbilu izarahu wal munfiqu. Golongan yang kedua, orang yang kalau dulu zaman jahiliyah, dia memakai baju, memakai pakaian terus kalau kata orang Betawi sampai nyengser ke tanah. Artinya dia berniat akan kesombongan apa yang telah dia milikinya. Padahal hadirin yang berbahagia, kita ini apa yang akan dan yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Harta, ya. Ilmu, ya. Enggak ada semuanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dipandang yaitu ialah inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan raut wajahmu, bukan seberapa tinggi pangkat dan jabatanmu, bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki, akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ialah nilai ketakwaan. Maka ketika dalam hati kita memiliki sifat kesombongan, itu bukan pakaian manusia, itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sombong nggak apa-apa, kalau kita mah jangan. Bil halafil kadzib. Dan yang golongan yang ketiga, di mana orang begitu sangat mudah mengeluarkan dari lisannya perkataan-perkataan sumpah palsu. Wal yaminul kadzib termasuk sumpah palsu yang kalau kita berpuasa akan menghilangkan pahala puasa. Dagang, bang berapa ini barang? Mana? Nih 100.000. Padahal modalnya 75.000. Dia ambil keuntungan 25.000. Setelah dihitung lain 25.000 keuntungan. Ditawar, bagaimana kalau 80.000? Kalau seandainya dia jual, itu masih untung apa enggak? Masih untung. Tapi dia bersumpah, ya bang ente nawar 80, sumpah tuh, demi Allah, demi Rasulullah, kalau ente nawar segitu modalnya aja belum dapat. Nah modal kayak begitu, ya kan? Begitu mudah dia mengeluarkan sumpah, begitu mudah dia mengeluarkan kata-kata, bahkan membawa nama Allah dan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kifaratnya luar biasa ini. Ada dalam surat Al-Maidah itu, kalau dia menjelang kematiannya belum terbayar atau kifaratnya, itu bahaya itu. Masih punya hutang sama Allah. Apa kifaratnya? 1, berpuasa 3 hari berturut-turut.
2, membebaskan budak. 3, memberi makan 10 orang miskin atau yatim. Caranya bagaimana? Ini duit kita pegangin nih. Ini antisipasi aja. Namanya kita orang hidup, kadang-kadang ada nazar, ada janji, ada sumpah. Di mana nazar, janji, sumpah yang lupa itu akan dilempar ke langit oleh bumi, lalu langit melempar lagi ke bumi, bumi nggak mau nerima, dibalikin lagi sama orangnya. Senjata makan tuan. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada hari ini saya akan berpuasa 3 hari sebagai kifarat atas diri saya dari perkataan sumpah, janji, nazar yang barangkali saya lupa dan belum dilaksanakan. Puasa ada 3 hari. Ya Allah, kalau mau pakai memberi makan, saya hari ini akan memberi makan 10 orang miskin sebagai kifarat atas diri saya. Barangkali selama hidup saya punya nazar, janji, sumpah yang keluar dari lisan saya, sehingga hal tersebut menjadikan saya sakit, menjadikan saya usaha gagal terus. Maka akhirnya saya bayar kifaratnya. Beli dah tuh makanan 10 orang. Nah, setelah itu selesai. Atau membebaskan budak, udah nggak ada sekarang. Puasa 3 hari kalau kita kuat. Membayar ucapan kita, nazar kita, janji kita, sumpah serapah kita, yang terkadang kita nggak sadar tuh, keluar tuh dari lisan kita. Padahal kata Rasulullah, man kana yu'minuna bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, berkatalah dengan perkataan yang benar, berkatalah dengan perkataan yang jujur, atau lebih baik diam. Kenapa? Karena kalau itu semua kita lakukan, kita khawatir dikategorikan oleh Nabi termasuk ayatul munafik, bagian daripada ayat orang-orang munafik. Karena satu diantaranya bohong, ingkar janji, terus apa lagi? Bila dikasih amanah dia khianat. Ngeri kita hadirin sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah ditekankan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, supaya berdiri di belakang dan barisan orang-orang yang benar. Supaya kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan alam dunia ini, tidak ada beban-beban yang urusannya dengan manusia, lebih-lebih berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri itu hadirin yang berbahagia ya. Jadi berusahalah kita sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Alaikum bisidqi fa inna sadqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Karena sebuah kejujuran itu hadirin yang berbahagia, kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan setiap kebaikan insya Allah akan membawa jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini kalau misalnya kita tidak warnai dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka orang yang kehilangan jati dirinya ketika dia berkata dengan perkataan yang tidak baik, perkataannya banyak menimbulkan fitnah, perkataannya banyak menimbulkan konflik, maka sudah barang tentu orang ini akan diminta pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya? Di antaranya yuhibbuna dunya wa yansawdal akhirah. Mereka
terlalu mencintai dunia. Mereka berani berkata yang seharusnya A, dia katakan B. Yang seharusnya iya, dia katakan tidak. Karena apa? Kalau dia mengatakan yang sejujurnya, dia khawatir pangkatnya akan turun, jabatannya akan hilang, harta bendanya akan habis, semuanya berdampak tidak baik, maka dia rela berkata tidak benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui sekecil apapun yang disembunyikan di dalam hati manusia. Allah Maha mengetahui seberapa banyak kita sembunyikan segala dosa-dosa kita. Allah Maha tahu. Lebih-lebih sekarang di bulan Muharram ini, sebagai bulan evaluasi, sebagai bulan di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah udah contohin tuh. Sama siapa? Sama Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam Allah keluarkan dari surga karena satu kesalahan. Ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa ini keluar dari surga menempati bumi, maka Nabi Adam untuk mendapatkan kembali rahmat Allah, untuk mendapatkan kembali cintanya Allah, beliau beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Adam. Berapa lama? 40 tahun dalam sejarah mencatat 40 tahun istighfar. Itu yang dosanya satu, istighfarnya 40 tahun. Kita dosanya banyak, istighfarnya berapa? Astagfirullah, paling 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, udah 3 kali, ya kan? Doanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Dosanya banyak, istighfarnya 3 kali, minta dimasukin ke surga Darussalam. Ya Pak ya? Jangan-jangan punya kenalan orang dalam ini, curiga kita. Nabi Adam dosanya 1, istighfarnya ya Allah. Kita dosanya banyak, istighfarnya 3, pengen masuk Darussalam. Ini kan menurut matematikanya nggak masuk itu, nggak masuk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terus mengarahkan umatnya agar terus selalu warnai hari-harimu dengan berzikir dan memohon ampun kepada Allah. 2, Nabi Yunus, beliau Nabi dan Rasul. Ketika beliau naik perahu, ini perahu oleng karena keberatan penumpang. Akhirnya orang-orang yang benci sama Nabi Yunus punya rencana, ini harus ada 1 orang yang dibuang ke laut. Siapa yang dibuang ke laut? Kita undi aja. Ternyata tuh undian udah disetting. Kalau kita arisan RT itu satu gelas ini isinya Nabi Yunus semua. Asal dikocok Yunus, waduh, ya kan? Dikocok lagi. Kalau arisan RT enak keluar 3 kali, ya kan? Dikocok lagi, Nabi Yunus lagi keluar. Dikocok lagi, Nabi Yunus lagi keluar, diundi. Akhirnya Yunus, ini nama kamu keluar terus, berarti kamu yang harus terjun ke laut. Soalnya kalau ini penumpang gak kurang, kita akan tenggelam semua. Nabi Yunus
terjun ke laut. Untung Allah perintahkan seekor ikan nun namanya, cep, dimakan, dibawa ke dasar lautan, menghadapi 3 kegelapan, gelap di dalam perut ikan, gelap di dalam dasar lautan, gelap menghadapi umatnya. Bingung Nabi Yunus mau ngapain, pengen dia keluar mohon kepada Allah. Nabi Yunus disuruh membaca istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Dibaca Nabi Yunus alaihissalam itu ikan mules, naik ke dasar, naik ke atas, dimuntahkan Nabi Allah Yunus alaihissalam, dimuntahkan Nabi Allah Yunus alaihissalam keluar. Terjadi di bulan ini. Siapa lagi? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika akan dihukum karena berbuat kesalahan menghancurkan berhala-berhala, akhirnya keputusan jatuh kepada Nabi Ibrahim oleh raja yang zalim. Nabi Ibrahim bakar. Ditawarin, Ibrahim, kamu mau nyemplung sendiri apa mau dicemplungin? Saya nyemplung sendiri. Ketika berada di bibir tepian satu tempat yang akan menuju ke api itu, ada burung emprit tuh, burung terbang, ngambilin air, disiram, ngambil lagi, disiram. Ada satu binatang lagi, cicak. Hai burung, ngapain sih kamu bolak-balik ngambil air? Dengan paruhmu yang kecil, kamu tidak akan mampu memadamkan api yang sangat besar. Apa jawaban burung itu? Aku sudah berusaha sekuat tenagaku untuk memadamkan api dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Perkara mati atau tidak itu api, yang pasti Allah sudah mengetahui aku berdiri di posisi yang mana. Tidak seperti engkau niupin terus supaya apinya gede. Paham ya maksud saya? Burung yang sekecil itu saja dia berusaha menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan mengambil air dengan paruh yang kecil. Lalu dia katakan, aku sudah berusaha memadamkan api agar Nabi Ibrahim selamat. Seandainya tidak selamat, minimal Allah mengetahui aku berdiri di posisi yang mana. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nyemplung tuh Nabi Ibrahim ke api. Langsung api diperintahkan oleh Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi bapak-bapak kalau pengen ngamalin ayat ini, insya Allah ya amalin dah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ngetesnya jangan ketabunan dulu, pakai rokok dulu, korek. Kalau korek dipegang ujungnya masih panas, belum lulus, ya kan, baca lagi. Ini baru baca seminggu nyemplung ketabunan, insya Allah angus. Ya, baca ama Allah disuruh, hai api dingin kamu, enggak terbakar Nabi Allah Ibrahim. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena para nabi dan rasul yang diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat seperti itu, karena di hati mereka memiliki tauhid yang kuat dan kejujuran yang selalu diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gelarnya kan beda-beda. Al-Amin,
untuk Rasulullah, orang yang dapat dipercaya, Khalilullah, untuk Nabiullah Ibrahim yang ujiannya bertubi-tubi, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ketika di dalam hati kita sudah menanamkan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, maka dunia cukup sampai di tangan kita. Kalau dunia sudah masuk ke dalam hati kita, dikhawatirkan kita kena penyakit wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia, lalu kemudian dia akan takut kematian. Lalu kemudian orang mampu mengucapkan lisan perkataannya di atas kesalahan dan melemahkan kejujuran, yuhibbunal hayata wa yansawnal maut, karena mereka mencintai hidup di dunia ini seolah-olah dia akan hidup selamanya. Makanya dia korbankan tuh perkataan kejujurannya, yang dikedepankan kebohongannya, yang dikedepankan kemunafikannya. Padahal itu akan menjerumuskan dia ke dalam azab Allah yang pedih. Takut, dia lupa akan kematian, bahwasanya semua kullu nafsin za'iqatul maut wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau misalnya orang udah melupakan kematian, ya udah hidup semau-maunya dia. Padahal ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, bilangin sama umatmu, silahkan kalian hidup semau kamu. Mau sholat, alhamdulillah. Nggak mau sholat, ya nggak apa-apa. Mau puasa, silahkan, perintahnya ada. Dan kalau nggak puasa juga sudah Allah siapkan siksaannya. Mau beramal soleh, Allah sudah siapkan tempatnya. Mau tidak beramal soleh, Allah juga sudah siapkan tempatnya. Silahkan hidup saenae udele dewe, silahkan. Fa innaka mayyitun. Tapi bilangin ya Rasul, mereka akan menempuh suatu jalan kematian. Ya kan, kalau mati selesai urusan itu enak, mati urusan selesai. Justru mati itu awal di mana permasalahan begitu banyak. Nah, kalau di absen enak, kita bisa siap-siap. Di absen dari huruf A sampai huruf Z misalnya, enak itu kita. Pengumuman besok habis subuh ada pencabutan nyawa secara totalitas. Saya adalah malaikat Ijrail. Semua nama yang akan saya cabut, semua nama yang berawalan B, Bahrudin, ya kan, Budi, Bambang. Nah itu kan, waduh, udah siap-siap nih dari abis Isya ini. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Wah, hartanya udah, tuh harta semua ambil tuh, jual buat masjid. Kemudian silaturahim, minta maaf kepada yang disalah, kepada yang punya salah, dia punya salah, minta maaf. Wah, segala macam dilakukan. Karena besok habis subuh mau mati. Kan ini emang enggak. Yang sakit menurut perhitungan akal, ini kabel udah di hidung, di mulut, di kepala, di dada. Wah, ini alat udah nit, kita ngejenguk tuh. Temannya ngomong, ya kagak lama dah ini mah. Emang apa? Penyakitnya bro, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nggak lama dah, tinggal nunggu doang ini mah. Itu yang ngomongin nggak lama tadi, besoknya mati. Rupanya buat dia yang nggak lama, itu yang udah dianggap nggak lama,
malah sehat kembali. Ada nggak yang begitu? Banyak, ya kan? Karena itu misterius problem yang misterius. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Kita disuruh siap-siap. Persiapan yang paling utama, bekal yang paling bagus, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nilai ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nggak usah ngikutin Nabi dan Rasul dulu, nggak bakalan mampu kita. Ya, yang enteng-enteng aja dulu ya. Kuat sholat tahajud 2 rakaat, udah 2 aja dulu, terus aja. Yang penting continue, istiqomah. Sholat duha 2 rakaat, mampunya 2 doang set. Kalau 4 nggak keburu, masuk kerja telat, udah 2 dulu. Terus baca Quran. Kalau kita ngikutin para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, 1 hari bisa hatam. Qiyamul lailnya nggak berhenti-berhenti. Kita nggak bisa, sesuai dengan kemampuan, ya kan? Makanya kalau dalam ceramah itu sering kita dengar, kalau Nabi mah, ya kan, makannya sedikit. Kalau kita mah sedikit-sedikit makan, GGS. Kalau Nabi mah tidurnya sedikit, kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Nah, gitu. Nggak apa-apa sedikit-sedikit ngikutin apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dari hal yang terkecil, makan, alhamdulillah diawali dengan doa. Selesai makan diawali dengan doa. Semuanya yang baik-baik diawali dengan doa. Maka insya Allah berangkat dari yang terkecil, lama-lama insya Allah menjadi besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah ini kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan, yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang sedang punya urusan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita berdiri di belakang kebenaran, di atas kebenaran yang insya Allah kejujuran, kebenaran ini akan mampu mengangkat manusia mulia di hadapan manusia, lalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa afna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana ababal khair wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa ababal quwwah wa ababal sihh wa salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.